Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Mang Iko. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah. Kisah yang berjudul Di Balik Kematian Mereka. Ditulis oleh akun KBM yang bernama Zapena. Bagaimana dan seperti apa ceritanya? Tak usah berlama-lama. Berikut ceritanya. Bagai roda berputar, saat usia pernikahanku baru menginjak 3 bulan, aku terkena PHK massal oleh perusahaan dan tanpa pesangon. Beruntungnya aku masih memiliki sejumlah tabungan kala itu dan memutuskan tinggal di desa sebagai petani bermodal. Mas Roim, Mbak Laras, baru kelihatan lagi. Pesanannya seperti biasa toh? Ucap Mang Dadang, penjual bakso langganan kami. Ini mas, monggo dimakan. Ucapnya dengan menyuguhkan 2 porsi bakso pada kami. Terima kasih pak. Aku dan istri mulai menyantap bakso. Mas, itu bukannya orang desa ya? Siapa namanya mas? Aku lupa. Ucap istriku menuju ke arah pintu masuk warung bakso. Loh, iya ya, Pak Mujidi itu. Ucapku sedikit heran. Urusan apa yang membuatnya sampai ke tempat ini? Permisi, Pak Mujidi kan? Ucap istriku tiba-tiba sudah berada di dekat Pak Mujidi. Warung ini memang tidaklah luas. Jika orang berbicara dari pintu depan pun akan terdengar. Loh, Mbak Laras, di sini juga toh? Ucapnya kaku. Kurasa dia dari tadi sudah mengetahui keberadaan kami, namun pura-pura tak tahu saat Laras menghampirinya. Atau aku yang terlalu curiga. Sini pak, mari gabung dengan kami saja. Itu ada Mas Rem juga kok. Terlihat istriku menuntut Pak Mujidi untuk bergabung dengan kami. Dan kulihat Pak Mujidi hanya mengangguk segan. Di sini juga pak, tanyaku ketika Pak Mujidi duduk di bangku seberang kami. Sementara Lara sedang memesan 1 porsi bakso lagi. Iya mas, ada urusan sedikit di kota, jawabnya. Mas Romin sendiri ada urusan apa ke kota mas? Baru bangun dari pingsan kok langsung perjalanan jauh mas? Nggak baik, takutnya ada apa-apa di jalan. Ucapnya terlihat prihatin padaku. Nggak apa-apa pak, ini mau lihat orang tua, sudah kangen soalnya. Bohongku. Oh alah, beruntung orang tuanya punya anak seperti mas ini. Anak-anak saya semuanya pada ngerantau lupa pulang mas. Pak Mujidi mulai bercerita. Yang seumuran sama Mas Roiman apalagi. Saya nggak tahu di mana dia sekarang. Lanjutnya dengan wajah sendu. Anak bapak yang seumuran saya merantau juga? Tanyaku pelan. Nggak di... Ucapan Pak Mujidi tertahan. Matanya menatap terkejut ke arah pintu masuk warung. Apa gerangan yang dilihatnya hingga terpakur seperti itu? Pak, bapak ndak apa-apa kan? Ucapku melambaikan tangan di wajahnya. Oh, ndak apa-apa mas, saya pamit dulu, ada kepentingan. Ucapnya tergesa lalu keluar dari warung dengan sedikit berlari. Loh, itu Pak Mujidi mau kemana mas? Buru-buru banget, baksonya udah dipesen. Ucap istriku heran dengan tingkah Pak Mujidi. Nggak tahu dek, baksonya tambah 1 aja lagi, tapi dibungkus buat bapak sama ibu. Ucapku. Setelah selesai makan bakso, kami memutuskan untuk pulang saja. Sebenarnya Laras masih ingin berjalan-jalan, namun aku beralasan kurang enak badan. Dari tadi aku merasakan seperti ada yang memantau dan mengikuti. Maka dari itu, aku lebih memutuskan pulang dan menyudahi acara jalan-jalan ala istriku. Apa kata dokter man?
Tanya bapak mertuaku setibanya kami di rumah. Sehat bu, semuanya normal. Kecapean mungkin kamu man, ngurusi lahan. Tinggal di sini saja, kerja kantoran lagi. Saran ibu mertua. Ya udah bisa bu, lahannya tinggal ditanami. Sudah beli bibit juga. Ucap istriku memberikan 2 mangkok bakso pada kedua mertuaku. Terima kasih Yondo, ucap bapak mertua ke Laras. Jadi pulang besok? Tanya bapak mertua. Jadi pak, jawabku. Ya sudah, sana istirahat. Besok perjalanan jauh, ucapnya lagi. Terdengar bunyi lemparan batu tepat di atas genteng tempatku dan Laras tidur. Gegas aku bangun dan menghampiri jendela kamar untuk melihat siapa gerangan yang mengganggu kami di larut malam seperti ini. Mas, jangan iseng yang ngerjain orang. Sudah larut loh ini. Ucapku pada sosok yang utaksir, seumuran denganku sedang berdiri, diam di bawah pohon halaman rumah mertua dengan wajah pucat. Sudah tua kok kelakuannya kayak anak-anak. Apa dia sedang mabuk? Dan dia tak sadar bahwa kelakuannya sangat aneh. Lekaslah pulang, ucapnya samar, namun masih bisa tertangkap pendengaranku. Mas, ngapain buka jendela tengah malam gini? Ucap istriku sudah berada tepat di sampingku. Loh, adik kau bangun? Gimana gak kebangun? Suara kamu besar sekali mas, ucapnya. Ngomong sama siapa sih mas? Lanjutnya. Itu dek, yang itu. Ucapanku terhenti ketika tak mendapati sosok tersebut lagi. Jangan nakutin deh mas, gak ada siapa-siapa di situ. Tapi tadi ada dek beneran. Aku bersikukuh. Udah, ayo tidur lagi aja, ajak Laras, lantas kuiyakan. Tak ingin memperpanjang persoalan apa yang kulihat tadi. Sudah sekitar 1 jam kami menempuh perjalanan. Berarti tinggal 2 jam lagi. Mas, aku kebelet ini, kata istriku yang sedang kubunyangi. Tahan dulu dek, ini masih hutan semua, ucapku. Udah gak tahan mas, istriku bergerak gelisah. Mas, itu di depan ada warung, singgah situ dulu aja mas, ucap istriku tiba-tiba menuju ke arah warung. Tepat di belakang warung tersebut terdapat sebuah jurang. Seingatku tak ada warung di sekitar sini. Ini masih dalam wilayah hutan lindung. Warung sederhana berdinding papan, tanpa polesan cat sedikit pun, dan beratap rumbia. Nampak sangat kuno sekali. Permisi, ucap istriku memasuki warung. Ucapanku terhenti ketika ada seorang nenek keluar dari dalam warung. Cari apa nak? Ucapnya dengan wajah tanpa ekspresi. Nganu nek, mau numpang kencing boleh? Ucap istriku sungkan. Lurus saja ke dalam nak, nanti kamu akan temukan sendiri. Terima kasih nek, ucap istriku berlalu masuk. Maaf nek, apa di sini ada air mineral? Tanyaku. Bekal air kami sudah habis sepanjang jalan tadi. Tidak ada, hanya air sumur yang dimasak saja, jawabnya masih dengan tanpa ekspresi. Oh, dah apa nek? Bisa saya beli per botolnya? Tanyaku lagi pelan, takut ia tersinggung. Nggak usah beli, ambil aja. Terima kasih nek, ucapku lalu melangkah ke teko yang terdapat air, kemudian mengisinya ke dalam botol milikku yang isinya telah tandas. Mas,
Ayo buruan mas, kita tinggalin tempat ini. Ucap istriku berbisik, entah kapan dia berada di dekatku. Kenapa dek? Tanya aku ikut berbisik. Lihat nenek itu mas, ucap istriku. Spontan pandanganku segera terarah ke nenek tersebut. Astagfirullah, ayo dek, cepat naik. Ucapku tergesa ingin segera meninggalkan warung ini. Kaki nenek tersebut sudah tak utuh lagi. Kaki nenek tersebut telah membusuk dan terdapat belatung menggerogoti kakinya. Sementara tangannya ternyata terpotong dan masih mengeluarkan darah. Aku yang melihatnya menahan mual. Bahkan dari tadi aku tak mencium bau amis darah. Ayo lekas dek, ujarku lagi pada istri yang baru saja akan menaiki motor. Sementara nenek tersebut telah memasang senyum misteriusnya. Terlihat giginya telah menghitam dan dari mulut keluar beberapa belatung juga. Kami sudah berkendara cukup jauh dari warung tersebut. Namun anehnya, kami belum menemukan satupun rumah penduduk. Bahkan hutannya nampak sama dengan yang kami lalui sebelumnya. Mas, itu warung yang tadi mas, ucap istriku histeris menuju ke depan. Ucapan istriku benar. Di depan kami masih warung yang sama. Bukankah kami sudah melaluinya tadi? Mas, gas motornya mas, gas. Nenek itu terus menatap ke arah kita mas. Wedi aku mas, ucap Laras panik. Nenek tersebut kini sedang duduk tepat di depan warungnya sembari terus menatap ke arah kami dengan senyum menyeramkan. Segera kugas kembali motorku untuk melaju. Namun yang terjadi adalah kami masih bertemu warung yang sama. Ku berhentikan motor sejauh 30 meter sebelum warung tersebut. Dek, kita masih di jalan yang sama, ucapku pada Laras. Iya mas, gimana dong? Laras masih panik. Duk, kamu salah bawa. Nenek tersebut tiba-tiba sudah berada di sampingku, sembari mempertontonkan giginya yang hitam dan terdapat belatung. Teriakku dan istriku bersamaan. Kulajukan kembali motorku tanpa peduli bahwa istriku hampir saja terjatuh akibat ulahku menarik gas tiba-tiba. Mas, lihat itu mas, ucap Laras menepuk bahuku sambil menunjuk ke arah warung sang nenek. Betapa kagetnya kami. Ternyata nenek tersebut sudah berada di tempat duduknya kembali. Bahkan seperti tak bergerak, walau seinci pun, dari posisi semula kami melihatnya. Ya Allah dek, baca semua doa yang kamu tahu. Jangan berhenti membacanya dek, titaku pada Laras. Bismillahirrahmanirrahim, ucapku kembali menarik gas sambil terus membaca ayat kursi dalam hati. Dan akhirnya setelah sekian waktu menempuh perjalanan dengan perasaan was-was, kami pun keluar dari hutan tersebut. Dari jauh sudah tampak gerbang selamat datang ke desa kami. Alhamdulillah dek, kita sudah sampai, ucapku bersyukur. Iya mas, jawab singkat Laras. Rumah kami sudah terlihat dari kejauhan. Ingin rasanya lekas sampai dan berbaring di kasur empuk kami. Lelah sangat terasa badan ini. Bukan hanya beban, batin pun ikut lelah dan tersiksa oleh kejadian-kejadian aneh yang kualami belakangan ini. Semoga tak ada lagi kejadian aneh menimpaku. Dari kejauhan kulihat ada kain putih yang diikat di ujung bambu dan diberdirikan tepat di halaman rumah. Aku tahu pasti bahwa kain tersebut adalah pertanda bahwa keluarga tersebut tengah berduka akibat kehilangan. Gak semakin kutarik untuk lebih mendekat. Siapa gerangan tetangga yang meninggal tersebut? Jika dilihat dari mimpiku, maka itu adalah Bu Sulaiha. Dan benar saja, rumah yang terpasang bendera putih tersebut adalah rumah milik keluarga Bu Sulaiha. Terdapat beberapa bapak-bapak yang sibuk memasang tenda.
Pak, siapa yang meninggal? Tanyaku pada salah satu bapak. Loh, Mas kok tetangga dekatnya ndak tahu sih? Itu, anak bungsunya Bu Sulaiha meninggal. Jawabnya. Astagfirullah, kok bisa? Tanyaku lagi. Kupikir yang meninggal adalah Bu Sulaiha. Apa itu hanya benar-benar mimpi atau pertanda? Ya, namanya juga ajal Mas. Nggak ada yang tahu. Tapi sebelum meninggal dia teriak-teriak gitu. Ih, serem. Teriak apa? Emang dia teriak ngomong apa? Katanya ono sing nggawa bencana menyang desa iki Mas. Gitu katanya Mas. Ucapnya. Kata-kata yang sama, namun yang mengucapkannya berbeda. Mana suaranya bukan seperti anak laki pada umumnya lagi. Suaranya seperti nenek-nenek gitu Mas. Aduh Mas, saya sendiri yang cuma diceritain ngeri. Apalagi kalau ngeliat langsung. Duh. Ucapnya lagi memasang wajah ketakutan. Masa sih Mas? Aku masih tak yakin. Iyo Mas. Mas ini kesini mau bantu-bantu kan? Kebetulan kami kurang tenaga. Banyak yang tak mau datang lantaran dengan cerita yang saya sampaikan ke Mas tadi Mas. Oh iya Mas, tapi saya ke rumah dulu ya, simpan tas. Ini baru balik dari rumah mertua, semalam nginep. Ujarku. Lah, istrinya ndak dibawa toh? Pertanyaan bapak tersebut jelas membuatku bingung. Masa iya dia tidak melihat istriku? Loh, itu istri Ucapanku terpotong kala melihat tak ada lagi sosok Laras di sekitar motor. Mungkin bosan menungguku yang berbincang hingga ia berjalan lebih dulu menuju rumah. Mungkin sudah jalan kaki tadi ke rumah Pak. Saya pamit dulu ya. Sebentar balik lagi ke sini. Ucapku tak menghiraukan tatapannya yang seakan mengatakan aku wong aneh. Lah, Laras kemana? Ucapku ke diri sendiri. Sesampainya di rumah, yang kudapati adalah pintu rumah yang masih tergembok. Bukankah Laras sudah pulang lebih dulu tadi? Terdengar bunyi klakson motor dari arah jalan depan rumah. Kamu ini loh Mas, masa aku ditinggal di rumah makan? Untung tadi ada Pak Mujidi. Kamu Mas. Ucap istriku Laras baru saja turun dari motor Scoopy Pak Mujidi. Jangan tanyakan perasaanku saat itu. Tentu saja shock, kaget, dan bingung. Lantas sepanjang jalan, siapa yang duduk di belakangku? Dek, panggilku pada Laras yang saat ini sedang mengeluarkan barang-barang dari dalam tas. Apa? Kamu tuh Mas, kok bisa-bisanya ninggalin istri? Kalau nggak ada Pak Mujito, gimana nasib aku Mas? Semprot Laras padaku. Tapi Dek, Mas beneran gak ninggalin kamu. Mas tadi pulang bener-bener boncengin kamu. Setelah kita singgah di warung makan dalam hutan, kan kamu yang ajak pulang. Ucapku membela diri. Aku memang merasa tak meninggalkannya. Nggak ada apa-apa di hutan lindung Mas. Yang adanya hutan. Kita loh singgahnya di rumah makan 24 jam setelah keluar dari hutan lindung. Ngawur kamu Mas. Ucap Laras. Lagian kelakuanmu selama di rumah makan aneh loh Mas. Sambungnya. Aneh gimana? Tanyaku. Laras berhenti sejenak dari kegiatannya lalu melihat serius ke arahku. Kamu gak inget Mas? Beneran? Ucapnya. Kamu tuh ya, mosok mbak-mbak pelayan di sana kamu panggil nenek? Buta kamu Mas? Ocenya. Terus ya, kamu ngapain ambil air teko terus disalin di botol gitu? Malu-maluin aja. Kan bisa beli air mineral yang botol Mas.
Sambungnya. Cerita Laras sama persis dengan yang kualami ketika di warung makan nenek tadi. Masa iya? Itu hanya halusinasiku saja. Terus kamu tiba-tiba lari ke arah motor, nancap gas ninggalin aku, Mas. Bawa motornya kenceng banget lagi. Sengaja kamu, Mas. Laras masih dengan omelannya. Tahu ndak kamu? Aku malu diliatin sama pelanggan lain. Hampir saja aku menangis, Mas. Untung ada Pak Mujito nyamperin aku. Ucap Laras lagi. Tapi dek, aku bener-bener gak kerasa ninggalin kamu. Yang aku alami itu. Mengelirlah semua rentetan kejadian yang tadi ku alami. Ku ceritakan pada Laras, agar ia tak salah paham padaku. Beneran, Mas? Bener, dek. Nggak mungkin aku ninggalin kamu sendirian di sana. Tapi kok Pak Mujito bisa ada di sana? Nggak tahu. Bisa jadi dia balik kamu juga hari ini, Mas. Kan kita semalam ketemu di warung bakso kota. Tapi apa kamu nggak curiga, dek? Kok dia bisa ada di mana kita berada, yo? Kamu itu loh, Mas. Pak Mujito udah baik nganterin aku. Kamu malah seuzon sama dia. Kamu, Mas. Kesalnya. Bukan gitu, dek. Udah. Kamu udah mau pergi ke rumah duka, Mas? Ujar Laras. Kasihan Mbak Sulaiha, Mas. Pasti sedih banget itu ditinggal anak. Mana anak laki Mbak Sulaiha itu cuma si Farhan itu. Ucap Laras tiba-tiba. Loh, kamu kok sudah tahu? Tadi singgah di situ? Tanyaku heran. Enggak, tadi dikasih tahu Pak Mujito di jalan. Jawabnya. Sana mandi, Mas. Terus pergi bantu-bantu di rumah Mbak Sulaiha. Tita Laras padaku. Kita ikut pemakamannya aja, dek. Mas mau baring dulu ndak lama. Lagian ini udah jam 9:30. Gak lama lagi mayatnya dimakamkan. Ujarku. Ya sudah, aku juga mau masak dulu, Mas. Istriku berlalu menuju dapur. Betapa segar rasanya ketika air mengguyur tubuh ini, menghilangkan rasa lengket di badan, penat, dan juga rasa takut yang dari tadi masih hinggap. Setelah ritual mandi, aku memilih berbaring sejenak sebelum ikut pergi ke pemakaman anak Bu Sulaiha. Mas, bangun, Mas. Udah mau jam 10 ini. Kamu gak ikut ke pemakaman? Saut istriku membangunkanku. Ku buka mata secara perlahan. Perasaan tidurku baru 5 menit. Mengapa jam sudah menunjukkan angka 10? Sungguh, waktu cepat berlalu. Kamu itu loh, Mas. Kebiasaan. Nempel kasur dikit langsung molor. Cepat ganti pakaian. Kita ikut ke pemakaman. Tita istriku. Gegas aku bangun, mencuci muka, dan mengganti pakaian. Dan bersama istri menuju rumah duka. Terlihat keranda akan diangkat oleh 4 orang. 2 di sisi kanan dan 2 di sisi kiri. Saat ini aku sedang berada di pemakaman umum. Ustadz sedang melantunkan surat Al-Fatihah dikirim pada almarhum. Kamu sudah tahu, bukan? Terdengar suara berbisik lirih di telingaku. Gegasku menoleh ke kiri dan ke kanan. Namun tak kudapati sosok yang sedang berbisik padaku. Semua orang terlihat sedang khusyuk membaca surat Al-Fatihah sambil menundukkan kepala. Kurasakan seseorang meniup tengkuku. Tubuhku seketika merinding. Dan mengapa orang-orang di sekitar nampak seperti batu, tak bergerak sama sekali. Semua orang dalam posisi menunduk. Mas. Laras mengejutkanku. Ayo pulang. Itu semua orang pada pulang, Mas. Kamu malah bengong di sini. Ucap Laras. Iya, ayo pulang. Ucapku seperti orang linglung. Ya Allah,
Apa yang terjadi padaku? Sepanjang jalan aku masih dengan pemikiranku yang berada di mana-mana. Mengapa rentetan peristiwa mistis ini terjadi padaku? Man, Royman? Panggil seseorang yang kutaksir usianya tak jauh berbeda denganku. Iya mas. Mohon maaf, dengan mas siapa ya? Tanya aku bingung. Pasalnya aku benar-benar tak mengetahui siapa sosok yang mengajakku bicara. Namun, nampaknya ia sangat akrab denganku. Terbukti dari dia yang memanggilku tanpa embel-embel mas. Lah, kamu ini pikun atau lupa ingatan? Kok bangun dari pingsan gak ngenalin aku toh? Ucapnya. Aku masih terdiam, menunggu ia menyebut namanya. Ini aku loh, Tinan Imtinan. Mau sudah ingat sih? Aku loh yang sering bantu kamu nanam kacang di lahanmu di ujung sana. Ucapnya sembari memutar badan menuju ke arah lahan kosong di ujung desa. Lahannya ia tunjuk memang merupakan lahanku. Namun rasanya, lahan tersebut sama sekali belum kutanami apa-apa. Lahan tersebut memang sudah dibersihkan dengan menyewa beberapa anak muda untuk digunakan tenaganya membersihkan lahan tersebut. Anak muda yang kusewa pun kubawa dari kota. Saat itu rumah yang kutempati sekarang sedang tahap renovasi. Tapi seingatku lahan itu belum kutanami. Ucapku. Belum ditanami bagaimana? Udah setengah lahan lo kita tanam. Kamu malah pingsan. Dan sampai sekarang belum dilanjutkan. Itu yang mau kutanya. Masih mau lanjut dak nanamnya? Soalnya aku juga mau nanam padi di sawahku. Ucapnya lagi. Iya. Besok temani aku ke lahan saja. Rumahmu yang mana? Nanti kalanya naik motorku saja. Usulku. Lah, rumahku saja kamu udah ingat. Itu loh, di lorong sebelah rumah Bu Sulaiha. Pokoknya rumah pertama yang kamu lihat pas masuk lorong itu rumahku. Nanti aku saja yang jalan ke rumahmu, nggak usah jemput. Seingatku memang ada jalan kecil di samping rumah Bu Sulaiha. Rumah Bu Sulaiha dan rumahku berada di jajaran yang sama. Tepatnya berada di jalan poros atau utama. Oh iya, kenapa aku bisa pingsan? Di mana aku pingsan? Tanyaku. Mana aku tahu kenapa kamu bisa pingsan? Kamu itu pingsannya di lahan. Lawang kita lagi sama-sama nanam kacang kok. Tinan mulai menjelaskan. Tapi ya, sebelum kamu pingsan iku, seingatku ada bapak-bapak yang nyamperin kamu. Nggak tahulah siapa bapak itu. Aku nggak lihat, cuma lihat punggungnya saja. Lanjutnya, kembali aku terkejut dengan ucapannya. Sungguh, aku sama sekali tak mengingat dengan semua apa yang ia katakan. Yang ku ingat hanyalah semua kejadian yang ku alami selama di mimpi. Atensiku terlalih pada sosok jauh di dalam kebun kelapa sawit. Kebun kelapa sawit tersebut nampak tak terawat dan banyak tanaman liar tumbuh di dalamnya. Sosok tersebut tanpa samar, namun aku masih gak jelas siapa sosok itu. Sosok yang sedang berdiri diam di samping pohon sawit terdalam, memandang tajam ke arahku. Nenek di warung kecil. Man, lihatin apa toh? Pertanyaan Tinan membuatku terkejut dan berlari sejenak menatapnya. Itu, kamu lihat dak nenek-nenek di Ucapanku terhenti, kala tak lagi kulihat sosok tersebut. Jangan ngawur kamu man, ndak ada siapa-siapa di sana. Jangan nakutin. Kamu udah ingat, 3 hari setelah kamu pindah ke sini, anak Pak Ranto yang gadis itu didapat sudah tidak ada nyawa di dalam sana. Ia menuju kebun sawit tadi dengan isyarat mulut. Hah? Hahi, kan kamu man orang yang pertama dapat mayate. Imtinan berlalu pergi mendahuliku. Saya cukupkan dulu ceritanya sampai di sini.
Sampai jumpa lagi di part berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.